Truk yang membawa hulu ledak konvensional meledak di tengah perjalanan saat menuju barat. Mekanik Pakistan sudah mengubur dalam-dalam rasa takut mereka. Pria ini tidak punya ide sama sekali tentang apa yang akan terjadi jika sampai ada percikan api yang mengenai tangki truk ini. Ledakan kecil terjadi di saluran keluarnya hulu ledak. Namun pria ini tidak terkejut sama sekali. Dia dengan tenang menjauh dari area ledakan dan menyiram api yang berkobar dengan jutsu elemen air. Tak cukup dengan elemen air, pria ini juga mengeluarkan Kekkei Genkai miliknya yang merupakan gabungan dari elemen air dan elemen angin sehingga menjadi elemen salju. Setelah ledakan berhasil diatasi, pria ini lanjut menggunakan skill 1 untuk memotong sambungan besi yang menyatukan tangki hulu ledak dengan sasis truk. Ledakan kembali terjadi di bagian bawah truk tangki. Kali ini mekanik Pakistan yang sedang menggunakan skill 1 dibuat sangat terkejut. Bagaimana tidak, ledakan yang cukup besar terjadi persis di sebelahnya. Pria ini pun tak sengaja kepencet emot. Hey, not bad. Alat berat berjenis katrol yang memiliki kapasitas hingga 1.200 ton digunakan untuk mengangkat tangki yang berisi hulu ledak rudal balistik dan memindahkannya ke ruang isolasi terbuka untuk diamankan. Truk yang sudah dimodifikasi menjadi katrol kembali digunakan untuk mengangkat bangkai truk tronton. Kaki hidraulik atau outrider yang terpasang di keempat sisi truk ini berfungsi untuk mendistribusikan beban kren di area yang cukup luas dan memberikan keamanan ekstra saat memindahkan bangkai truk yang memiliki berat ratusan ton. Truk ini benar-benar habis dilahap si jago merah. Bagian interior hanya menyisakan kerangka kursi dan abu vulkanik hasil ledakan hulu ledak rudal balistik. Basic attack digunakan untuk membongkar semua part yang terpasang di sasis truk tronton. Namun physical defense dari truk tronton ini masih terlalu kuat, sehingga mekanik Pakistan mengkombonya dengan skill 1 yang merupakan magical damage. Truk crane kembali digunakan untuk mencabut kabin truk. Crane ini benar-benar memiliki manfaat yang besar untuk umat mekanik Pakistan. Memodifikasi truk ini menjadi crane juga tak perlu biaya sampai miliaran. Namun beda halnya jika memodifikasinya menjadi truk pembersih jalan. Tentu anggaran yang diperlukan akan sangat jauh berbeda, bahkan bisa mencapai 4 miliar per satu unitnya. Mesin W18 yang memiliki berat puluhan ton juga mampu diangkat dengan truk modifikasi. Bahkan bak terbuka juga sudah terpasang sehingga truk ini mampu melakukan multitasking dan layak mendapatkan ucapan terima kasih. Skill pasif dan basic attack kembali digunakan untuk melepaskan semua baut yang terpasang di sasis truk tronton. Akurasi dan physical damage yang sudah ditingkatkan benar-benar mampu membuat lawan tak bergeming. Satu persatu berdarah berkurang dari hero lawan. Tak butuh waktu lama, akhirnya You have slain an enemy. satu persatu pelang besi yang menyatukan kedua sasis juga harus dilepaskan. Basic attack yang sudah diperkuat dengan Endless Battle dan Berserker Fury harus digunakan untuk menembus pertahanan lawan. Kekuatan dan daya tahan tubuh dari mekanik Pakistan sudah berada di level yang berbeda dari manusia kaum rebahan. Pria berbaju ini bahkan mampu menggerakkan roda tronton yang sudah terbakar dan sudah tak berbentuk bulat sempurna sehingga menyebabkan gaya gesek antara roda dan permukaan tanah menjadi meningkat drastis. Hal ini menyebabkan energi yang diperlukan untuk menggerakkan roda juga menjadi besar. Kabin yang terbakar dengan suhu di atas 3000 derajat Celcius menyebabkan semua mekanisme pintu menjadi rusak. Mekanik Pakistan ini harus membongkar dan memperbaiki secara keseluruhan pintu ini. Permukaan pintu juga harus dihaluskan kembali dengan kertas amplas. Amplas kasar dan amplas halus digunakan untuk mencapai hasil yang maksimal. Mekanik Pakistan juga terkenal fast hand. Bahkan kecepatan putaran gerinda amplas masih kalah dengan kecepatan tangan mereka. Intuisi dan naluri mereka juga sudah di luar batas manusia biasa. Dengan palu khusus yang memiliki ukuran kecil, pria ini mampu meratakan permukaan yang tidak rata, bahkan sampai ke titik terkecilnya. Remaja ini juga dengan cermat memperhatikan setiap basic attack yang dilancarkan. Karena suatu saat nanti, remaja inilah yang akan mewujudkan Pakistan emas 2045. Namun basic attack saja tidak cukup untuk meratakan permukaan kabin yang penyok. Bedak juga diperlukan untuk mendempul kabin sehingga terlihat mulus. Setelah permukaan kabin mulus, mekanik Pakistan ini mengecat ulang seluruh kabin truk dengan cat tembok andalan. Karena sasis truk yang lama sudah terbakar dengan suhu lebih dari 3000 derajat Celcius, jadi mekanik Pakistan memutuskan untuk membuat ulang sasis truk tronton. Lempengan besi dengan tebal 20 cm dibuat sedemikian rupa dengan mesin pres hidraulik bertekanan ribuan ton. Kerjasama tim sangat diperlukan di sini. Mereka harus memastikan setiap sudut dibentuk dengan presisi yang sempurna. Ini akan sangat berpengaruh pada hasil pertandingan. Mereka juga harus memastikan sasis lurus sempurna, tidak bengkok sedikit pun. Besi yang tadinya hanya lembaran dengan sekejap berubah menjadi kerangka sasis truk tronton. Untuk menambah physical defense, mereka mendouble besi sasis ini. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan memerlukan presisi tinggi. Jika ada sedikit saja kesalahan dalam pengukuran, maka tak dilakukan lagi. Besi ini tidak akan bisa digabungkan dengan sempurna atau bahkan mengalami keretakan. Setelah besi ini disatukan dan semua bagian bisa dipastikan rapat dengan sempurna, pria berbaju biru ini langsung melancarkan skill 1 untuk menyatukan kedua sasis. Teknik ini mampu meningkatkan physical defense hingga ke titik tertingginya. Hasilnya sungguh luar biasa. Kerangka sasis
tronton baru yang mampu menopang berat kendaraan dan muatan hingga total ribuan ton ini berhasil dibuat. Bikin sasis tronton aja mereka mampu, apalagi bikin sasis motor iwi kicir. Rakit sasis tronton bagi mereka sangatlah mudah, semudah ngerakit PC. Semua dudukan baut dapat dibuat dengan presisi yang mendekati sempurna. Kabin yang sudah selesai diperbaiki juga kembali dipasangkan dengan mudah. Semua dudukan baut ini dibuat secara manual dengan peralatan yang seadanya seperti bor listrik. Namun hasilnya tak perlu diragukan. Dengan skill pasif yang selalu aktif selama pertandingan, mereka mampu membuatnya dengan presisi yang tinggi. Pemasangan part paling penting yaitu mesin memerlukan kerjasama tim ekstra. Lalu warna kuning disemprotkan ke bagian pintu truk ini agar lebih berwarna, dan inilah hasilnya. Jadi gimana sob? Keren kan?